والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة عبد جلت عيلته ورسوله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما الذي بسري بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin mukarramin yang sama-sama kita muliakan, segenap daripada Dewan Pengurusan Masjid Baitur Rahim, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah, para dewan guru, para hujjah, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ungkapan dari kita sebagai seorang makhluk di mana lisan kita tidak pernah henti-hentinya untuk selalu bertahaddud bi nikmat, untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia serta kemuliaan yang Allah masih jadikan kepada diri kita sebagai hambanya, di mana salah satu karunia yang terbesar, salah satu bentuk kenikmatan yang begitu besar yang telah Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini, mulai dari nikmat panjang umur dalam taat kepadanya, nikmat diberikannya kesehatan pada badan kita, nikmat dijadikannya keluarga kita menjadi keluarga yang salihin dan salihat. Kenikmatan yang terbesar adalah di mana Allah Subhanahu wa taala masih meringankan daripada langkah kaki kita, masih memberikan semangat di dalam jiwa dan hati kita, masih memberikan kekuatan di dalam Islam dan iman kita, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita untuk bisa dapat hadir dan berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadi sebuah sumber penyebab daripada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita, serta menjadi sebuah kemanfaatan untuk diri kita tidak hanya di dalam kehidupan dunia, tapi insyaallah di dalam kehidupan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat ringing salam marilah kita limpah curahkan kehadiran junjungan alam kekasih Allah, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang menjadi umatnya, kita yang menjadi orang-orang yang berjalan di atas syariat dan sunnah beliau, di mana kita memiliki harapan yang begitu besar, kita memiliki cita-cita yang begitu besar, agar Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita bersama baginda Rasulullah di yaumil qiyamah nanti, dan pada akhirnya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik para hadirin wal hadirat, sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam terakhir di bulan Rajab. Insyaallah besok kita sudah masuk tanggal 1 di bulan Sya'ban. Ya, jadi bulan Rajabnya udah kelar. Bulan Rajabnya udah habis, ya. Yang jadi pertanyaan kita, ketika bulan Rajab berlalu, ketika bulan Rajab berakhir, apakah dosa-dosa dan kesalahan kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?
Berapa banyak selama kita berada di bulan Rajab istighfar yang kita baca? Berapa kali taubat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di bulan Rajab kemarin? Berapa lama sujud, rukuk, berdiri yang kita lakukan di dalam sholat-sholat kita, baik di dalam sholat yang wajib ataupun sholat-sholat yang sunnah, baik yang kita lakukan di pagi hari, siang hari, ataupun di malam hari. Artinya kembali kita melihat kepada kondisi dan kualitas daripada ibadah yang telah kita lakukan di bulan Rajab yang telah kita lalui. Allah Subhanahu wa taala membuka begitu banyak pintu ampunannya buat kita, memberikan begitu banyak maghfirahnya kepada kita, dan sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Rajab itu sebagai salah satu daripada Ashhurul Hurum, salah satu bulan yang Allah muliakan daripada ke-12 bulan dan 4 bulan yang Allah jadikan kemuliaan-kemuliaan di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Rajab dengan kemuliaannya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, keistimewaan di dalam bulan Rajab, dan kita yang menjadi hamba-hamba Allah sudah seharusnya, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi diri kita untuk ikut memuliakan, untuk ikut membesarkan daripada keagungan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam bulan Rajab. Mudah-mudahan ya, harapan dan doa dari kita semua, dengan berlalunya bulan Rajab, insya Allah dosa-dosa kita, perbuatan maksiat kita, kelalaian kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ketika bulan Rajab meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan bulan Rajab terkecuali kesalahan kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menyongsong menyambut daripada bulan Sya'ban ini dengan kesungguhan, dengan semangat, dengan keteguhan di dalam jiwa kita untuk selalu menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW, dengan selalu menghidupkan daripada syariat yang baginda Rasulullah SAW telah ajarkan kepada kita. Artinya jangan kita sia-siakan, ya, jangan kita sia-siakan umur yang Allah kasih buat kita. Jangan kita sia-siakan hari demi hari yang telah berlalu di dalam kehidupan kita, terkecuali kita isi dengan ibadah kepada Allah, terkecuali kita isi dengan ketaatan kepada Allah, yang pada akhirnya daripada ibadah dan ketaatan yang telah kita lakukan itu akan menumbuhkan daripada rasa takut dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya ketika rasa takut itu kita miliki, ketika pengharapan yang besar kita tanamkan di dalam hati kita atas berbagai macam bentuk ketaatan yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya Allah akan mengijabah, Allah akan menerima, Allah akan mengabulkan segala bentuk amal ibadah, ketaatan, kebaikan yang telah kita lakukan di dalam bulan-bulan yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, besar atau kecil, banyak atau sedikit, mudah-mudahan semuanya tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan semuanya diterima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus pula di dalam bulan Rajab, seperti kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sebuah peristiwa yang agung, sebuah peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadikan kepada nabi-nabi yang lain, tidak Allah jadikan kepada rasul-rasul yang lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa
peristiwa ataupun kejadian yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW dalam bentuk diperjalankannya beliau oleh Allah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dan pada akhirnya beliau bisa sampai kepada Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah mukjizat yang begitu besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa perjalanan tersebut melebihi daripada sekedar mukjizat yang Allah jadikan untuk seorang nabi dan rasul. Kalau mukjizat, ya Bu ya, seorang nabi, seorang rasul itu diberikan mukjizat oleh Allah, yang dimana mukjizat itu bisa kita lihat. Mukjizat itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan umat daripada nabi dan rasul yang Allah turunkan ketika itu. Mukjizat yang Allah kasih buat Nabi Musa itu berbeda dengan mukjizat yang Allah kasih buat Nabi Allah Nuh. Mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi Allah Nuh itu berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi Ibrahim. Jadi setiap mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul disesuaikan dengan kondisi dan keadaan umat pada zaman tersebut. Ya, dan itu bisa dilihat oleh manusia pada saat itu. Bagaimana Nabi Allah Musa yang Allah berikan suatu mukjizat kepada dirinya bisa membelah lautan atas izin Allah, dan itu disaksikan oleh umat beliau. Bahkan tidak hanya oleh umat beliau saja, oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dan kemudian juga mukjizat yang Allah jadikan kepada Nabi Allah Ibrahim ketika beliau dibakar, ya, dimasukkan dan dilemparkan dalam api yang sedang menyala-nyala, tetapi Allah jadikan api tersebut menjadi dingin untuk dirinya dan tidak membakar dirinya, dan itu dilihat oleh semua orang pada saat itu. Tapi satu kejadian yang mulia yang Allah jadikan kepada Nabi Muhammad melalui perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Isra itu perjalanan bumi, sedangkan Mi'raj itu perjalanan langit. Ya, yang dimana perjalanan tersebut tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Sekarang kalau saya tanya, ketika Nabi SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ada yang lihat kagak? Nah, nggak ada yang melihat. Ya, karena apa? Karena saking cepatnya perjalanan tersebut, karena saking singkatnya perjalanan tersebut. Karena apa? Perjalanan Isra dan Mi'raj itu bukanlah untuk kita pikirkan dengan otak kita, ya, dengan akal kita. Tapi perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi adalah untuk kita yakini dengan i'tikad dan keimanan yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau orang nggak percaya dengan yang namanya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka dia kufur. Tuh, ya, kalau ada orang kagak percaya tuh dengan Isra Mi'raj, dia bisa kufur. Karena apa? Perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah satu perjalanan yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, yang dimana otak kita kagak bakal nyampe untuk mikirin perjalanan tersebut. Sampainya dengan apa? Dengan iman, dengan keyakinan kita kepada Allah untuk menerima salah satu kemuliaan yang Allah jadikan buat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi perjalanannya adalah perjalanan singkat, cepat. Ya, kalau di dunia yang paling cepat itu kecepatan apa? Kecepatan cahaya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan kecepatan cahaya. Tetapi atas izin Allah, ketika baginda Rasulullah melakukan perjalanan itu melebihi daripada kecepatan cahaya. Bahkan para ulama mengatakan
ketika Rasulullah bangun dari tempat tidurnya untuk melakukan perjalanan tersebut, sampai Rasulullah pulang dan balik lagi ke kota Makkah dan duduk di atas tempat tidurnya, itu tempat tidurnya masih hangat. Tempat tidurnya masih hangat tuh. Kita kalau tidur bangun dari kasur kita hangat nggak? Hangat. Hangatnya itu paling bertahan 10 menit, ya kan ya? Habis itu normal lagi, ya biasa lagi tuh kasur. Tapi baginda Rasulullah udah jalan-jalan kemana aja, ya udah pergi melewati daripada tahapan demi tahapan, langit demi langit beliau lewati, dan sampai beliau dikembalikan kembali oleh Allah, itu kasurnya masih tetap dalam keadaan hangat. Berarti kalau kita mau pikirin pakai logika kita, kalau kita mau pikirin pakai otak kita, secepat apa itu perjalanan? Itu sampai kasurnya sendiri masih hangat. Makanya kagak bisa kita pikirin pakai logika. Harus apa? Kita terima dengan keimanan kita. Kita harus terima dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana ini merupakan perjalanan yang Allah tidaklah jadikan untuk para nabi, untuk para rasul yang lain. Ya, hanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah tampakkan tuh keajaiban. Allah tampakkan daripada ciptaan-ciptaannya kepada baginda Rasulullah yang baik, kemudian yang tidak baik yang akan didapati oleh umat manusia pada akhirnya, keadaan-keadaan di masa depan yang akan diterima oleh para manusia, Allah tampakkan semuanya kepada baginda Rasulullah. Langit demi langit dilewati oleh baginda Rasulullah, dari langit pertama sampai langit yang ketujuh. Ya, langit yang pertama Rasulullah ketemu sama Nabi Allah Adam alaihi salam. Naik ke langit yang kedua, Rasulullah bertemu dengan siapa? Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa alaihi salam. Naik ke langit yang ketiga, Rasulullah ketemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Naik ke langit yang keempat, Rasulullah ketemu sama Nabi Allah Idris alaihi salam. Naik ke langit yang kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Harun alaihi salam. Naik ke langit yang keenam, Rasulullah ketemu sama Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan naik ke langit yang ketujuh, ketemu sama Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuh, ketemu sama para nabi. Tapi nabi yang kagak pakai mati cuma 2. Itu yang ditemui oleh Rasulullah, Nabi Allah Idris dan Nabi Allah Isa. Ya, Nabi Idris pakai mati ya? Meninggal nggak Nabi Idris? Enggak. Hah? Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kata Allah dalam Al-Qur'an. Wa qala fi kitab Idris innahu siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Diangkat sama Allah ke Nabi Allah Idris. Jadi ketika Nabi Allah Idris ini seorang nabi yang Allah jadikan dengan kecerdasan yang begitu luar biasa. Jadi seorang yang bisa menjahit, ya, yang bisa menenun, itu Nabi Allah Idris. Ya, dengan kecerdasan yang dia miliki. Nabi Allah Idris itu seorang nabi yang selalu berpuasa. Puasa setiap tahun, jadi kalau puasa itu 1 tahun. Nabi Idris, kalau kita 1 bulan kan kalau puasa. Nabi Allah Idris kalau puasa itu 1 tahun. Ya, pada akhirnya sosok malaikat datang kepada Nabi Allah Idris, malaikat maut. Ya, mau melihat keseharian daripada Nabi Allah Idris. Jadi diperhatiin. Ya, ketika diperhatikan dari tingkah lakunya, ini malaikat mencurigakan karena malaikat berwujud seperti manusia. Ada ditanya malaikat Idris, ya, siapakah engkau sesungguhnya? Jawab bahwa saya adalah malaikat maut yang mendapatkan izin dari Allah
untuk datang melihat keadaanmu, untuk datang melihat keseharianmu. Ditanya oleh Nabi Idris, engkau datang untuk mencabut nyawa saya apa bukan? Kata ini malaikat, enggak. Ya, saya belum dapat perintah dari Allah untuk mencabut nyawa kamu. Tapi kata Nabi Idris, kalau saya punya permintaan boleh nggak? Oh boleh. Yang penting itu di ACC oleh Allah. Ya, yang penting di ACC sama Allah. Kamu mau minta apa aja silakan kata malaikat. Yang penting permintaan itu disetujui sama Allah. Ya udah. Saya mau ngerasain rasanya mati gimana sih? Kata Nabi Allah Idris. Ya, Nabi Allah Idris mau ngerasain mati gimana sih rasanya? Ya. Tar dulu kata malaikat, saya izin dulu sama Allah. Ya kira-kira Allah ngasih apa kagak? Akhirnya malaikat mau pergi kepada Allah, menyampaikan keinginan daripada Nabi Allah Idris. Allah bilang kasih, tunjukin. Ya, biar dia rasain rasanya mati gimana. Akhirnya malaikat maut dengan segera mencabut daripada roh Nabi Allah Idris. Ya, ketika dicabut dan pada akhirnya ditanya kembali oleh malaikat, wahai Nabi Allah, apa yang kau rasakan ketika rohmu dicabut? Ya, ketika roh saya dicabut, kata Nabi Allah Idris, yang saya rasakan adalah seperti tubuh saya ditebas dengan pedang, itu beratus-ratus kali lipat. Ditebas, tubuhnya itu sama pedang, tapi rasa sakitnya itu beratus-ratus kali lipat. Sakit banget kata Nabi Allah Idris. Terus malaikat maut bilang apa? Itu saya nyabutnya udah pelan-pelan banget. Ya, nyabutnya udah pelan-pelan banget. Ya, saya takut itu akan menyakiti kamu. Tapi yang kamu rasakan adalah seperti orang yang ditebas tubuhnya, rasa sakitnya itu ratusan kali lipat. Oh, jadi mati itu begitu rasanya. Ya, kata Nabi Allah Idris. Saya punya permintaan lagi sama kamu. Permintaan apa lagi? Saya mau lihat neraka itu bagaimana sih? Saya kudu izin dulu sama Allah, kata malaikat. Izin lagi malaikat kata Allah. Allah bilang, kasih tunjuk, lihatin. Dilihat itu neraka. Ya Allah, ya. Ternyata di neraka banyak yang diadab, banyak yang disiksa dan lain sebagainya. Wah, berat katanya. Terus saya punya permintaan lagi kata Nabi Idris. Saya mau lihat surga. Kata malaikat, saya izin dulu sama Allah. Ya Allah gimana, boleh kan ya? Nabi Allah Idris mau lihat surga, masuk melihat surga, kenikmatan yang ada dalam surga. Allah bilang izinin, ajak dia. Diajak Nabi Allah Idris, ya, masuk ke dalam surga, melihat kenikmatan surga dan lain sebagainya. Dia rasa enak di dalam surga. Ya, ketika dia mau keluar dari surga, sendalnya dia ditaruh di salah satu pohon, di bawah pohon yang ada di dalam surga. Dia taruh ke sendalnya. Ketika dia taruh ke sendal dia di bawah pohon yang ada di surga, dia keluar. Dia bilang malaikat, dulu malaikat, ada barang saya yang ketinggalan. Udah keluar padahalnya, ada barang saya yang ketinggalan di dalam surga. Apaan? Sendal saya ketinggalan di dalam surga. Padahal memang sengaja ditinggal. Ya, dia bilang sendal saya ketinggalan di dalam surga. Saya mau balik lagi, mau ngambil sendal saya. Izin dulu oleh Allah, boleh kagak? Silakan. Allah persilakan masuk. Ketika dia balik dengan niat untuk mengambil sendal, disuruh keluar, udah nggak mau keluar. Ya Allah, saya mau tinggal di dalam surga aja deh. Saya udah tahu rasanya mati gimana. Sudah ngerasain itu. Saya udah lihat bagaimana keadaan dan kondisi neraka itu seperti apa, saya udah tahu. Dan saya juga bisa melihat surga itu seperti apa. Saya nggak mau keluar lagi dari dalam surga, ya Allah. Allah bilang silakan kau tinggal di dalamnya. Ya, jadi ditempatkan oleh Allah di langit yang tempat tadi itu Nabi Allah Idris. Setelah itu Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Harun. Kemudian Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa. Ya, Nabi Allah Musa adalah seorang nabi yang memerintahkan baginda Rasulullah untuk bolak-balik, ya, untuk bolak-balik kepada Allah untuk minta keringanan.
Ketika Rasulullah turun setelah perjumpaannya dengan Allah, ditanya Nabi Allah Musa, oleh-olehnya apa? Ya, saya dapat perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat. Berapa banyak? 50. Waduh, berat kayaknya kalau 50. Naik lagi, minta keringanan lagi sama Allah. Ya, umat kamu payah-payah. Ya, umat kamu lemah-lemah, kagak bakal sanggup yang ngerjain sholat sampai 50 waktu. Yang 5 waktu aja banyak yang teledor, yang 5 waktu aja banyak yang ditinggal, ya banyak yang lalai. Bagaimana kalau 50 waktu? Ya, itu nggak bayangin. Adanya bagaimana kalau 50 waktu? Yang 5 waktu ini diprotes pula adanya. Gimana 50 waktu? Ya, minta lagi naik dah, naik lagi akhirnya. Minta lagi, dikurangin, sampai 9 kali bolak-balik. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Ketika yang terakhir ditanya lagi sama Nabi Musa. Ya, ditanya sama Nabi Musa, jadi berapa? Jadi 5. Balik lagi. Tuh. Padahal udah 5, tapi masih disuruh balik lagi sama Nabi Allah Musa untuk minta keringanan lagi sama Allah. Terus Nabi bilang, saya malu. Ya, saya malu kalau ada kata saya minta lagi. Ini udah akhir keringanan yang Allah kasih buat saya. 5 waktu pahalanya seperti 50 waktu. Dari 1 waktu yang kita lakukan pahalanya Allah kasih 10. Kulul hasanah bi'asyrin amsalihha. Jadi 1 kebaikan yang kita lakukan balasannya 10 kali lipat Allah kasih buat kita. Saya udah malu. Ternyata para ulama menafsirkan daripada perjumpaan Nabi Allah Musa dengan Nabi Muhammad SAW, dan kemudian memerintahkan Nabi Muhammad untuk bolak-balik berjumpa dengan Allah adalah untuk mengambil cahaya yang telah didapatkan oleh Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, turun cahayanya beda, disorot sama Nabi Musa, suruh naik lagi, turun cahayanya bertambah lagi, diambil lagi cahayanya, naik lagi, keluar cahayanya makin bertambah, diambil lagi cahayanya sama Nabi Musa. Saya menatap wajah orang yang telah menatap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Nabi Allah Musa waktu minta berjumpa dengan Allah gak sanggup. Ya, Nabi Allah Musa waktu minta berjumpa dengan Allah kagak sanggup. Ketika Allah tunjukkan sedikit daripada zatnya, ya, gak sanggup, bahkan gunung saja hancur. Itu sampai pingsan Nabi Allah Musa ketika itu. Tapi Nabi Muhammad SAW berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam surga, melihat kondisi neraka. Allah tunjukkan berbagai macam keadaan yang akan didapatkan oleh umatnya di akhir zaman nanti. Itu telah diterima dan telah dilihat oleh baginda Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengabarkan kepada kita tentang hal-hal tersebut, tentang kejadian-kejadian tersebut, tentang alamat-alamat yang Allah telah berikan kepada kita. Dalam hadis-hadisnya kita telah banyak dapati, yang pada akhirnya perintah tersebut dijadikan sebagai bentuk bahagian daripada syariat agama kita. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Jadi barang siapa yang mendirikan itu, sesungguhnya kita telah membangun daripada agama kita. Tapi andai kata kita meninggalkan daripada perintah tersebut, sesungguhnya kita telah menghancurkan daripada agama kita. Ya, kan dibilang as-shalatu imaduddin. Salat itu menjadi pilar-pilar agama kita, menjadi tiang-tiang bagi agama kita. Makanya orang kalau beragama kagak sholat, doyong. Gitu ya, rubuh. Karena apa? Tiangnya nggak mereka bangun. Ya, kalau Rasulullah menerima perintah sholat, beliau langsung berjumpa dengan Allah. Mi'raj, naik dan berjumpa dengan Allah. Itu baginda Rasulullah. Kalau kita manusia biasa, maka Allah jadikan sholat kita menjadi
menjadi mi'rajnya kita. Ya, Allah jadikan sholat kita menjadi mi'rajnya kita. Makanya dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat itu merupakan perjalanan mi'rajnya seorang mukmin. Kalau Rasulullah kan jalan langsung. Kalau kayak kita di dalam sholat. Karena apa? Di dalam sholat kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.